Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan sekalian yang pada hari ini masih berjuang untuk keluar dari lingkaran pinjaman online? Aku doakan semoga kawan-kawan semuanya dapat segera terbebas dari lingkaran pinjaman online. Oke kawan-kawan sekalian, para subscriber setia yang masih mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih. Kami berdua mengucapkan terima kasih sehingga channel ini dapat terus berkembang, dapat terus memberikan semangat-semangat dan motivasi-motivasi kepada kawan-kawan. Oke, malam ini kita ingin ngomong santai-santai saja ya, terkait seputar dunia pinjaman online, atau juga mungkin kehidupan kita sehariannya seperti apa. Oke, langsung saja. Di sebelah saya ada yang tidak asing lagi mungkin ya, talent yang mungkin kawan-kawan sudah sering lihat di channel YouTube-nya, yang sekarang namanya apa itu bang? Channel YouTube-nya Info pinjol terbaru ya buat kawan-kawan ya. Info pinjol terbaru. Info pinjol terbaru ya bang. Kok abang sering ganti-ganti nama channel bang? Ya mungkin mana yang lebih gampang lah diingat buat teman-teman yang sedang mencari solusi ya, dan motivasi buat yang terjebak di aplikasi pinjaman uang online. Seperti itu aja sih. Jadi kira-kira bang, kalau boleh nanya nih bang ya, kira-kira apa sih asal muasal sehingga abang itu buat channel YouTube yang isinya motivasi seputar orang yang terlibat gagal bayar di dalam dunia pinjaman online beserta dinamika-dinamika yang terkandung di dalamnya? Kira-kira apa motivasi abang untuk membuat channel YouTube seperti itu? Jadi untuk kawan-kawan yang baru terjebak, kita coba return ya, mundur dulu kembali, kita flashback dulu di tahun 2018 akhir ya, atau 2019 awal. Pada saat itu banyak orang yang belum mengetahui ya efek negatif dari aplikasi pinjaman uang online ini. Dan di tahun 2019 awal itu ada ribuan aplikasi yang mungkin tumbuh subur tapi liar. Artinya mereka belum terdaftar di OJK dan masih ilegal. Bahkan sampai hari ini juga banyak aplikasi yang masih ilegal ya hari ini. Dan apa sih motivasi saya ketika membangun channel tersebut tentang aplikasi pinjaman uang online? Jadi sepanjang sejarahnya hari ini, hampir setiap tahun akan ada ya korban dari keganasan aplikasi pinjaman uang online ini. Karena kita sama-sama tahu setiap orang itu punya tingkat ketahanan stres yang berbeda-beda. Jadi channel ini kita sediakan untuk teman-teman yang membutuhkan penguatan mental, membutuhkan motivasi ya, membutuhkan solusi. Dan dengan adanya channel ini, maka teman-teman yang lain akan bisa saling berinteraksi. Misalnya dari kolom komentar, teman-teman akan melihat ya, hari ini teman-teman itu tidak sendirian. Ada ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu orang yang hari ini mengalami masalah yang serupa. Dan alhamdulillah dengan adanya channel ini, maka teman-teman yang hari ini terjebak dengan masalah pinjol memutuskan ya untuk bangkit kembali dari semua keterpurukan ini dan stop minjol. Gitu aja sih. Oke bang, jadi abang jadi ceritanya tadi saya simak nih, berarti abang dulu korban ya bang? Korban daripada keganasan pinjaman online. Apa benar seperti itu bang? Kalau dibilang korban sih kurang tepat juga ya, karena sebelum melakukan pengajuan pinjaman itu kita udah harus membaca semua persyaratan dan ketentuannya. Hanya saja pada saat itu kita belum paham ya arti memperbolehkan mengotorisasi semua yang ada di Android. Jadi hari ini kita pengen kasih tahu sama masyarakat bahwasannya untuk aplikasi yang terdaftar di OJK itu hanya boleh mengotorisasi 3 hal. Yang pertama itu adalah kamera, dan yang kedua itu adalah lokasi atau GPS, dan yang ketiga itu adalah rekam suara.
Lebih dari situ tidak boleh, sesuai dengan peraturan OJK. Berarti kalau ada yang, kan banyak nih sekarang Bang, yang mengotorisasi kayak kontak. Foto Ya, kontak, bahkan kabarnya galeri Bang. Ya. Galeri, kamera, mikrofon, terus sosial media. Itu apa diperbolehkan Bang? Apa atau itu ilegal Bang? Untuk saat ini aplikasi yang ilegal, yang legal ya, yang legal yang sudah resmi terdaftar di OJK sekalipun masih ada yang meminta untuk mengotorisasi foto atau galeri. Jadi sesuai dengan anjuran OJK itu hanya boleh mengotorisasi 3 hal tersebut. Dan beda yang legal sama ilegal itu per hari ini ya hampir nggak jauh beda ya. Baik dari segi penagihan dan syarat-syaratnya juga hampir sama. Jadi untuk kawan-kawan yang hari ini sudah terjebak di aplikasi pinjol ilegal, kita sarankan untuk stop melakukan pembayaran. Jangan lagi diteruskan. Apalagi sampai memilih langkah-langkah untuk meminjam di aplikasi yang lain. Hal itu hanya akan menambah masalah baru. Jadi solusinya apa Bang? Ketika pertanyaan itu banyak masuk ke kita, kalian stop dulu lakukan pembayaran. Dan yang kedua, kalian bisa mengambil langkah untuk menonaktifkan sementara nomor handphone kalian. Agar apa? Tujuannya apa? Supaya kalian tidak terus-terusan terfokus pada masalah yang sekarang kita hadapi. Ketika kalian bisa bersikap tenang, tidak panik dan membuang semua rasa takut, ya masalah ini insya Allah bakal selesai. Seperti itu lebih kurang. Sepertinya Abang sudah sangat expert ya Bang di dalam dunia pemberian motivasi gagal bayar ini Bang ya. Ya gimana ya, per hari ini ada puluhan ribu saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang bisa dikategorikan sebagai korban ya. Dimana juga hari ini banyak aplikasi pinjol itu yang menipu masyarakat kita baik secara tenor maupun bunga. Bahkan mereka yang tadi seperti sudah mengotorisasi ya. Hari ini teman-teman kita itu butuh motivasi, butuh didengarkan. Keluh kesah masalahnya itu mereka perlu teman ya, lebih kurang seperti itu, agar bisa menambah dan mencurahkan semua masalah yang sekarang mereka hadapi. Jadi dengan adanya channel-channel YouTube, kanal-kanal YouTube yang membahas aplikasi pinjol dan memberikan support dan motivasi, ya ini merupakan sebuah langkah yang kita harus apresiasi lah. Di samping memberikan bantuan kepada teman-teman yang hari ini menjadi korban, mereka juga memberikan beberapa motivasi dan solusi ya untuk bisa segera bangkit dari segala macam keterpurukan ini gitu. Jadi oke, ini pertanyaan terakhir ya Bang. Kira-kira sampai berapa lama Abang akan terus concern di dalam channel YouTube yang membahas seputar dunia pinjaman online dan gagal bayar ini Bang? Kalau ditanya berapa lama, apa ya jawaban yang pas juga kita bingung. Tapi yang jelas, selama masalah aplikasi pinjaman uang online ini terus memakan korban, dan hari ini korban terus bertambah ya. Untuk di subscriber kita itu mungkin perharinya ada 150 sampai dengan 200 orang yang memutuskan untuk menekan tombol subscribe dan memberikan dukungan untuk channel ini. Kita tarik kesimpulannya, jika dari 150-100 orangnya adalah yang hari ini terjebak dalam masalah aplikasi pinjol itu, maka berarti korban terus bertambah ya. Apalagi di tengah badai kesulitan perekonomian setelah masa-masa COVID-19 saat ini. Kalau pertanyaannya kapan berhentinya, ya kalau kita pengennya sih besok kita udah ganti tema ya. Jangan tema-tema pinjol terus yang kita bahas di channel YouTube kita. Kita pengen kedepannya itu bisa ngebahas tentang peluang-peluang usaha untuk kawan-kawan yang hari ini mungkin sedang terbengkalai atau mungkin sedang bermasalah dengan masalah perekonomian finansial. Mungkin di lain waktu kita pengen bisa memberikan sebuah wejangan-wejangan baru lah, atau mungkin sebuah peluang-peluang usaha baru yang mungkin bisa kita bahas dan kita sharingkan bersama. Jadi kalau seandainya pertanyaannya kapan berhenti, sampai dengan nanti pinjol ini memang udah benar-benar bisa dipahamkan oleh masyarakat dan masyarakat tidak lagi menjadi korban,
dan benar-benar pinjol ini udah sesuai lah dengan standar peraturan dan legal standing dari OJK. Oke, jadi mungkin itu aja deh. Terima kasih Bang atas penjelasannya. Jadi begini Bang, saya juga menaruh harapan kepada motivator-motivator seperti Abang ya. Harapannya motivator-motivator seperti Abang terus gimana ya, terus tidak bosan-bosannya melakukan motivasi, sehingga harapan saya ini didengarkan para pihak-pihak pinjol, sehingga pinjol-pinjol yang melakukan tindakan-tindakan yang sangat tidak berperi kemanusiaan tersebut dapat segera ditiadakan menurut saya Bang. Oke, semoga kedepannya pinjol-pinjol ilegal yang tidak berperi kemanusiaan itu dapat segera dibumi hanguskan oleh pihak-pihak yang berwajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.